Seperti apa proses belajar yang sesungguhnya? Ini mirip juga penelitiannya punya Aan. Kalau Aan critical thinking dan lain sebagainya di salah satu sekolah favorit di kota Cirebon. Nah, kalau Siva melakukan penelitian di di pondok pesantren. Jadi Siva itu membandingkan bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh siswa yang sekolah di di satu sekolah, tetapi tinggal yang satu kelompok itu di boarding house-nya, di pesantrennya, yang satunya lagi tinggal di rumah. Nah, Siva berusaha membandingkan bagaimana prosesnya. Sekali lagi, the nature teori-teori yang mungkin harus dicari yang lebih baru begitu ya. Seperti saya contohkan kasus Siva karena dia bimbingan saya. Kalau Anda melihat proses yang namanya belajar speaking, parameter speaking itu kan setidaknya ada 5. Paling tidak ada yang namanya disebut speaking itu fluency, ada accuracy, di situ ada vocabulary, di situ ada grammar, kemudian di situ ada pronunciation. Setidaknya ada 5 tersebut. Tetapi apakah proses belajar speaking itu hanya berkenaan dengan 5? Nah, ini yang kita perlu pikirkan kembali. Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh buku-buku TEFL secara keseluruhan. Karena kalau kita hanya mendasarkan kepada 5 komponen tadi, apakah speaking itu hanya isinya 5 itu saja? Kan tidak. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang speaking, itu kan nggak 5 itu saja. Ada yang lain. Ada namanya listener. Anda di sana posisinya sebagai listener, sedangkan saya di sini sebagai speaker. Ada listener, ada speaker. Kemudian juga ada yang saya sampaikan, yaitu message-nya. Message saya sampaikan ke arah Anda dengan channel. Ada lagi channel namanya. Channel itu bagaimana Anda menggunakan channel apa untuk menyampaikan pembicaraan itu. Saat ini kita menggunakan video conference berupa Instagram Live. Nah, ini berarti channelnya Instagram. Gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang belum diakomodir di dunia TEFL secara umum gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi itu hal-hal yang belum diakomodir. Apakah proses pembelajaran mencapai kepada hal-hal tersebut? Nah, Siva kemudian meramu definisi mengenai apa itu speaking yang sesungguhnya, beserta komponen speaking itu apa saja, elemen speaking itu apa saja, sehingga kita akan mempunyai definisi, kemudian indikator-indikator apa itu yang disebut dengan speaking gitu, belajar speaking. Jadi belajar speakingnya arahnya nanti jelas gitu ya, belajarnya lebih jelas lagi kemana arah speaking itu. Sehingga ketika Siva menganalisis proses belajar speaking ada yang di boarding house, di pesantren dan tidak di pesantren, sehingga dia bisa melihat secara jelas indikatornya apa saja. Apakah indikator semua dari komponen dan elemen speaking itu ada di situ atau tidak. Sehingga yang dicari apakah misalnya begini. Apakah di non-boarding misalnya, di kursusan atau di mana. Apakah pembelajaran itu melibatkan self-evaluation. Nah, karena dalam proses belajar speaking juga harus ada self-evaluation. Harus ada kesempatan bagi pembicara untuk mengecek, saya udah bener belum ngomong nih. Baik dari segi pronunciation, dari kontennya, dari segala macamnya. Itu kan seharusnya itu ada proses seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi indikator apakah proses belajar yang terjadi baik itu di dalam pesantren atau di luar pesantren seperti apa untuk mengakomodir hal tersebut. Nah, kita akan melihat seperti itu. Ini memang masih belum sebegitu dalam yang dibayangkan, saudara. Kita masih merasa, saya pribadi belum puas dengan apa yang dilakukan oleh Siva, karena kita belum melihat dari sudut pandang lain, misalnya dari segi neuroscience gitu. Dari neuroscience kita belum lihat. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam penelitian-penelitian yang akan kita lakukan ketika kita bicara tentang the nature of learning atau the nature of language learning, sekali lagi, kita akan mencoba menggali dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang, seharusnya seperti apa yang namanya pembelajaran itu. Nah, di tahun 2020 kita sudah mencapai reflection phase, yaitu melihat deskripsi yang sudah ada seperti apa. Maka untuk angkatan yang sekarang, yang angkatan semester 7 sekarang, maka yang dibutuhkan adalah need atau requirement analysis. Jadi kita akan mencoba mencari tahu kebutuhannya apa begitu. Kita ngomongin gembar-gembor, kita harus mengajarkan speaking, kita harus mengajarkan listening, kita harus pinter seperti ini. Ngomongnya seperti itu, tapi apakah kita sudah punya pengetahuan yang cukup mengenai apa yang dibutuhkan? Nah, ini
yang akan kita coba telusuri. Jadi nanti di angkatan yang sekarang kita akan mencoba mengarahkan untuk ke need requirement atau need analysis. Kenapa? Karena ini akan menjadi fondasi awal untuk tahun berikutnya kita akan melakukan model design atau model development. Ini memang proses yang memang ya sabar nggak sabar begitu ya, tetapi memang prosesnya memang harus seperti itu begitu ya. Jadi yang di awal kita harus tahu kondisi sesungguhnya sehingga kita kedepannya bisa mencoba menggali lebih jauh apa yang dibutuhkan gitu. Jadi misalnya sekarang begini, misalkan kita belajar sekarang di era pandemik seperti ini COVID gitu ya, kita sulit sekali melakukan face to face dalam arti satu ruangan gitu kan. Nah terus apa yang dibutuhkan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan itu tidak sekedar dari segi instrumennya saja. Misalnya ada butuh HP, butuh koneksi internet, misalnya butuh kamus. Bukan itu saja, tetapi dalam proses pembelajarannya, the nature of learning-nya itu butuhnya apa? Nah, kalau Anda ingin tahu, ini ada salah satu kita bisa lompat sedikit ke wilayah technologically enhanced language learning. Di situ ada HANA yang saya bimbing sendiri. Saya nggak tahu yang lainnya, mohon maaf. Kita belum menguji semua mahasiswa. Yang angkatan kemarin itu dari 90 baru sekitar 20-an, kalau nggak salah. Jadi masih 70 orang masih belum sidang, sehingga saya belum tahu hasilnya seperti apa. Tetapi kalau kembali lagi kita bicara the nature of learning, kita bisa lompat misalnya ke Technology Enhanced Language Learning. Di situ ada salah satu mahasiswa kita namanya Hana. Hana itu melakukan penelitian. Dia rencana awalnya untuk menganalisis apakah penelitian-penelitian di wilayah CAL, Computer Assisted Language Learning, itu sudah mencapai apa yang diharapkan sebagai 21st century learning. Begitu. Nah, dia membuat indikator luar biasa, saudara. Kalau Anda mau tahu, boleh nanti minta ke Hana. Saya juga punya, tapi bukan untuk di copy paste, hati-hati hanya untuk dilihat. Atau kalau Anda mau nanya ya berarti bagaimana prosesnya, boleh-boleh saja. Tetapi yang dilihat di sana misalnya yang namanya 21st century technology enhanced language learning itu misalnya ada dari segi konten. Kemudian ada segi pedagogi. Kemudian ada dari segi research-nya, karena Hana meneliti research, jadi dia memang ada tiga dimension yang besar gitu ya. Tapi setidaknya kita ambil dua misalnya, dari segi konten, ya, konten dari konten dari materi belajar itu apa, gitu ya. IGT Hana cari di follower saya aja lah, kalau mau nyari tahu Hana ya cari di follower saya, ada yang namanya Hana, saya nggak tahu, lupa. Baik, kemudian ada segi konten, ada segi pedagogi. Dari segi konten misalnya, Hana menemukan dari penelitiannya bahwa untuk membuat materi pembelajaran yang baik itu di abad 21 berbasis komputer, maka kita memerlukan yang namanya authentic materials. Misalnya, nah authentic materials itu apa begitu? Authentic materials ini kan harus sesuatu materi yang sebetulnya bukan untuk belajar tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan yang sesungguhnya. Misalnya surat, ya email asli gitu. Untuk belajar itu ya email asli sesungguhnya. Email asli. Dan email asli misalnya dalam konteks bisnis, misalnya dunia bisnis, ada seorang sekretaris atau misalnya dia bagian mengirim surat ke perusahaan tertentu. Nah, sehingga akhirnya surat tersebut bisa kita gunakan untuk proses belajar. Nah, itu yang namanya authentic. Kemudian dari segi pedagogi misalnya, pedagoginya misalnya bagaimana caranya ada support, individualistic support gitu. Jadi support untuk masing-masing pribadi. Kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Saya dan Anda ketika belajar berbeda. Anda yang orang di sebelah Anda juga tentu berbeda. Dalam satu kelas ada 35 orang. Kebutuhannya masing-masing berbeda. Maka proses pembelajarannya seperti apa seharusnya, gitu ya, seharusnya bisa mengakomodir semua kebutuhan. Nah, ini kalau memang tidak mungkin berarti kan materinya harus berbeda-beda, harus dibuat berjenjang dan orang bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Siswa bisa memilih sesuai kebutuhannya. Nah, itu misalnya ke wilayah teknologi enhanced language learning gitu ya. Nah, jadi
Saya kira nanti sekali lagi kita akan berada posisinya di need, require, or requirement analysis. Need analysis gampangnya. Kata kuncinya kalau Anda cari di internet, need analysis, gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, saudara, misalnya kita masuk ke tema yang kedua, yaitu English Learners Profile in the 21st Century. Profil pembelajar bahasa Inggris abad 21, ya. Mungkin ini yang dilakukan oleh Aan, kalau saya nggak salah. Dia ingin meneliti bagaimana profil pembelajar bahasa Inggris yang sukses. Maka seharusnya dia membuat indikator sukses itu apa? Misalnya dia juara debat kah, misalnya dapat skor TOEFL berapakah, misalnya di nilai rapotnya selalu dapat nilai 100 kah gitu. Nah, ini kan ada indikator yang disebut sukses. Sehingga profilnya seperti apa, orangnya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, misalnya orangnya misalnya belajarnya sehari 8 jam misalkan gitu kan. Kemudian dia membuat jadwal. Kemudian sehari-hari dia berbicara bahasa Inggris baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Dia mencoba misalnya, dia mencoba menghafalkan sehari misalkan 20 kata. Kita nggak tahu, tetapi deskripsi itu seharusnya sudah ada di tahun 2020 ini. Saya nggak tahu siapa yang melakukan penelitian di wilayah itu. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah punya itu, sudah bisa melihat penelitian sebelumnya, maka kita bisa melanjutkan need or requirement analysisnya apa? Need analysisnya untuk menjadi siswa yang berhasil, disebut berhasil kemampuan bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Butuh apa? Misalnya, ya kita kan belum tahu ya, tapi itu kan pertanyaannya. Apa yang dibutuhkan supaya seseorang bisa sukses belajar bahasa Inggris? Indikatornya dibuat, kemudian buat pertanyaannya apa yang dibutuhkan. Kita datang ke orang-orang yang sukses bahasa Inggris. Anda menganggap sukses itu apa? Misalnya Anda pernah keluar negeri, ya kan? Apa yang keluar negeri, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini misalnya seperti itu. Nah, nanti kemudian dibuat pertanyaan, kemudian diulas. Apa yang dibutuhkan? Gitu ya, kesuksesan ini macam-macam. Ada yang sukses misalnya dari segi misalnya oral language, orasinya, dari kemampuan berbicaranya, mendengarkannya. Ada yang juga dari segi literacy dalam konteks, mohon maaf ini saya menyempitkan literacy, kemudian dalam literacy dalam makna menulis dan membaca bahasa Inggris itu kan. Itu bisa juga seperti itu. Atau juga saudara bisa jadi Anda meneliti, ini sangat mungkin. Berapa banyak yang merasa gagal belajar bahasa Inggris? Mungkin sebagian di antara Anda juga ada yang merasa gagal. Saya sudah semester 7 tapi kok gagal terus. Saya kok perasaan bahasa Inggrisnya segini-gini aja gitu ya. Nulis jelek, bisanya copy paste. Ini mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu? Apa yang sebenarnya Anda butuhkan itu juga bisa diteliti. Gitu ya. Jadi sangat mungkin Anda meneliti teman yang menurut Anda ini payah banget udah semester, mohon maaf saya punya bahasa bimbingan baru saya ini semester 14 gitu ya, semester 15. Wow, ini harus gimana gitu. Apa sih sebetulnya mereka butuhkan gitu? Apa yang mereka butuhkan untuk berhasil itu apa? Apa yang hilang? Nah, ini bisa coba digali lebih jauh informasinya begitu kan? Ini bisa. Dan ini sebenarnya dari semua tema penelitian ini kita bisa melakukan di berbagai level. Anda boleh melakukan penelitian di level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, university. Boleh, bebas. Bebas kemana saja Anda boleh melakukan penelitian gitu ya. Saya pribadi tidak akan membatasi. Saya kira pihak jurusan juga dosen-dosen sudah mulai satu pemahaman bahwa kita tidak akan membatasi kepada hal-hal yang akhirnya menyempitkan penelitian itu. Jadi dibikin bebas saja. Sekarang ada posisinya sedang melakukan PLP begitu ya. Nah, di PLP Anda juga boleh menggali informasi apa yang dibutuhkan sementara ini sebagai bayangan. Jangan mengambil data duluan. Anda belum boleh melakukan penelitian kalau Anda belum melakukan proposal, belum lulus proposal penelitian. Tetapi Anda sudah mulai korek-korek informasi itu boleh. Di sini tuh misalnya di sekolah ini sudah ada apa saja sih gitu alat-alat untuk belajar bahasanya. Fasilitas apa saja yang sudah disediakan di sekolah. Nah, itu bisa Anda korek informasinya sehingga Anda punya bayangan gitu ya. Nah, ini akan kita garap selanjutnya nantinya. Tetapi sekali lagi saudara jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa menentukan judul penelitian. Kita belum nyampe situ ya. Kita baru mencapai memilih Anda mau di wilayah mana. Itu sebabnya Anda harus berdiskusi, berpikir matang-matang. Interest Anda di sebelah mana, silakan Anda pilih. Dan saya tidak akan membatasi kuotanya yang mana. Misalkan ada 9 terus jadi dibaginya masing-masing masing-masing tema itu diisi misalnya 4 atau 5 orang. Enggak, saya bebas saja. Terbuka gitu ya. Anda bebas mau cari yang mana yang Anda sukai, itu saya persilahkan begitu.
Kemudian juga ada Learner Centeredness and 21st Century ELT Curriculum, gitu ya. Ini juga salah satu topik yang menarik sekali, dan Anda punya kesempatan untuk melompat keluar dari kurikulum yang ada di sekolah, begitu ya. Jadi memang ini wilayah yang luar biasa besar, yang namanya kurikulum itu besar. Jadi Anda jangan terpaku. Kemarin itu yang di description itu ya, yang yang semester kemarin itu masih banyak yang terpaku di kurikulum yang ada di sekolah. Salah, tidak salah, bebas. Anda bebas, selama itu masuk akal boleh. Tetapi kita juga akan mencoba mengizinkan Anda untuk melompat keluar dari apa yang disebut kurikulum di sekolah. Jadi Anda boleh misalkan begini, kami ada masukan dari salah seorang tokoh di Cirebon begitu ya, yang bilang, kita belum punya program pembelajaran bahasa Inggris untuk mempelajari budaya. Cirebon itu belum ada begitu. Nah, ini kan satu hal yang menarik sekali saya kira untuk bisa diangkat begitu ya. Bagaimana Anda mengembangkan kurikulum yang isinya belajar bahasa Inggris sembari mempelajari budaya yang ada di Cirebon. Cirebon itu luar biasa, disebut Kota Wali bukan main-main, karena Cirebon itu memang kota metropolitan sebetulnya. Di zamannya itu, di era kemasan itu memang metropolitan Cirebon itu. Nah, ini yang belum kita gali lebih jauh informasinya, dan kita belum tahu. Nah, bagaimana misalkan saya kira bisa mungkin sekitar 3-5 orang bisa berkumpul untuk mencoba membuat kurikulum pembelajaran bahasa Inggris berbasis budaya lokal yang ada di Cirebon. Nah, ini kita bisa mengarah ke sana, dan itu sangat menarik sekali. Anda punya daya jual yang luar biasa tinggi. Kalau Anda menulis di wilayah itu, maka Anda bisa melemparkan hasil penelitian Anda ke luar negeri, bisa ke jurnal-jurnal yang indeksnya tinggi begitu. Nah, ini satu hal mimpi kita, bahwa kita bisa menulis penelitian di jurnal yang memang internasional gitu ya. Jadi bagus kalau ada yang mau mengambil wilayah ini. Loh, nanti gimana kan Pak? Ya itu ya, kita seperti saya bilang, need analysis. Jadi untuk kurikulumnya tuh butuh apa? Materi-materi apa yang cocok, gitu kan? Topiknya apa? Nah, itu nanti yang kita akan coba gali, gitu. Itu yang kita akan coba gali dan membentuk sebuah kurikulum, gitu ya. Need analisisnya dulu tetapi. Nah, itu akan menjadi pijakan untuk selanjutnya. Jadi hasil kerja mahasiswa kita itu yang tahun ini bisa dipakai angkatan yang sekarang semester 7 ini untuk melanjutkan penelitian di tahun depan. Nanti yang 2 penelitian ini dijadikan fondasi untuk penelitian selanjutnya dan seterusnya begitu. Sehingga penelitian kita itu tidak berhenti di rak buku. Ini mohon maaf, ya kayak penelitian saya itu waktu S1 ya berhenti di rak buku. Dijilid, selesai, simpen di rak buku, udah. Nggak ada yang pernah lihat itu. Nah, kita tidak mengharapkan itu terjadi. Kita akan mencoba bagaimana caranya penelitian ini bisa digunakan berulang gitu ya, bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Baik, selanjutnya itu di wilayah kurikulum. Jadi Anda boleh melompat kemana-mana di situ. Kemudian juga di 21st Century Literacy Development gitu ya, Literacy Development. Literacy ini wilayah yang sangat bisa dibilang menarik begitu ya, dan luar biasa. Ini aku masih live kan? Kayak nggak ada respon. Halo? Baik, ada 21st Century Literacy Development. Literacy ini satu wilayah yang luar biasa besar. Saya pernah ngobrol dengan siapa namanya, Istiqomah kalau nggak salah ya, di semester 9 itu. Literacy itu setidaknya, kalau saya nggak salah, mungkin ada sekitar 30 literacy. 30 literacy. Literacy itu bukan cuma urusan reading, writing gitu ya. Oh iya, syukur kalau masih, saya kira pada ketiduran. Ya. Nah, ini ada literacy itu ada reading, ada writing gitu ya, ada reading, writing. Normalnya dulu begitu, tetapi kita masih kemana-mana. Sekarang ada digital literacy gitu ya. Ada digital literacy. Kemudian juga ada environment literacy. Kemudian ada literacy yang lain dan lain. Kalau saya nggak salah 30-an. Saya udah lama nggak ketemu sama Istiqomah, nggak tahu Istiqomahnya kemana. Tapi seingat saya pernah kita ngobrol di kelas gitu ya. Ternyata literasi itu sebanyak itu gitu loh. Literasi itu nggak cuma reading, writing aja. Nggak, ada banyak sekali yang disebut dengan literasi. Maka 21st Century Literacy Development itu kita bisa melompat ke arah, ya syukur kalau lagi pada fokus ya. Kita bisa melompat ke arah need analysis
untuk develop literacy itu di abad 21, apa yang dibutuhkan gitu ya? Apa yang dibutuhkan? Ketika kita membutuhkan misalnya bagaimana untuk membangun kesadaran gitu ya, membangun kesadaran dari siswa kita supaya mereka tahu gitu, misalnya to develop environmental literacy itu seperti apa gitu. Nah, ini juga bisa kita kaji begitu ya, bagaimana ya apa yang dibutuhkan. Misalnya materinya harus bercerita tentang pentingnya environment gitu ya, bagaimana misalnya hewan-hewan punah gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu pemikiran yang saya kira menarik sekali, bagaimana itu digabungkan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, saudara mohon maaf, ketika banyak sekali, saya kira sampai saat ini masih banyak, bahwa ketika proses pembelajaran bahasa Inggris kita ngomong mengenai grammar lah, apalah dan sebagainya, tetapi isinya seringkali tidak berbobot. Begitu. Kenapa? Karena mengulang sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, tidak memberikan sesuatu buat si pembelajarnya. Gitu ya. Misalnya belajar grammar bolak-balik aja ngapalin tenses. Mohon maaf saya harus mengkritik. Tetapi inti dari pembelajarannya itu seringkali melewatkan hal-hal yang seperti kaitannya dengan literacy development ini. Ya kan? Cerita yang diberikan apa misalnya? Misalnya I go to school every day lagi, I go to school every day lagi. Bolak-balik aja, we go to school every day. Yes, of course we go to school every day. Lalu apa gitu? Bagian literasinya apa gitu? Apakah kita nggak bisa membuat kalimat yang lain yang sehingga bisa menyisipkan pesan-pesan moral? Kenapa enggak gitu loh? Ya kan? Itu sesuatu hal yang menarik sekali, misalnya harus kita kembangkan. Ini bagaimana? Need analysisnya seperti apa? Itu di literacy development. Kemudian ada English Teachers Profile in the 21st Century. Ini juga menarik sekali. Semua menarik buat saya begitu ya. English Teachers Profile in 21st Century ini ada misalnya ada pre-service teachers seperti Anda ini pre-service teachers. Kemudian juga ada teachers yang sesungguhnya. Penelitian yang menarik saudara dilakukan oleh Citra. Citra meneliti guru-guru madrasah aliyah Kabupaten Cirebon, sekitar saya lupa 7 orang kalau saya nggak salah. Itu penelitiannya Citra. Kemudian Widya juga melakukan penelitian untuk pre-service teacher atau angkatannya dia. Mungkin sekitar 20 orangan datanya diambil. Jadi ada teacher, guru yang sudah jadi guru, kemudian ada pre-service teacher, calon-calon guru. Penelitiannya itu sangat menarik hasilnya, sampai keduanya ketakutan. Loh, kenapa ketakutan? Karena keduanya mengembangkan satu parameter yang jelas, apa itu yang disebut guru bahasa Inggris yang baik abad 21. Citra di pedagogi, sedangkan Widya di semua kompetensi. Hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Citra, saudara, kompetensi guru bahasa Inggris itu untuk siap mengajar di abad 21 itu mungkin sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 50, nggak sampai 60%. Mereka siap jadi guru bahasa Inggris. Madrasah Aliyah Kabupaten Cirebon. Ini sebetulnya nggak boleh dibocorkan, tapi untuk sekedar memberi informasi kepada Anda, hasil penelitiannya seperti itu. Lalu punya Widya, menarik sekali. Berdasarkan undang-undang itu kompetensi guru itu ada 4. Sedangkan Widya membaca literatur itu kompetensinya ternyata ada 5 setidaknya. Nah, ini kan sesuatu yang baru begitu loh. Sesuatu yang baru. Kok kata pemerintah cuma ada 4, tapi kata Widya ada 5. Nah, ini sesuatu hal dobrakan yang bisa kita angkat. Bisa jadi Widya salah, bisa jadi juga pemerintah yang belum tepat. Kita nggak tahu yang mana yang benar, tetapi proses ini yang kita ingin lihat, kita ingin hargai. Gitu ya. Proses Anda berpikir itu yang saya sangat harapkan. Gitu. Kita mengharapkan Anda tidak hanya diam saja dan menerima apa adanya, tetapi proses berpikirnya ini yang menarik sekali. Termasuk penelitian Widya itu, saudara, di bagian ICT skills, kalau saya tidak salah, itu kemampuan siswanya itu mungkin kadarnya sekitar 30%, nggak nyampe 40%. Ini juga di penelitiannya Arta, digital literacy, bahkan ada skill yang levelnya untuk calon guru itu kecil sekali. Kecil sekali, di bawah 20%. Sekitar 7%-an adalah professional competencies in ICT gitulah. Nah, ini penelitian-penelitian seperti ini yang kita akan lihat. Artinya profil guru harusnya seperti apa gitu loh. Nah, kemarin sudah ada deskripsi. Widya mendeskripsikan begitu, Citra mendeskripsikan gitu, Arta mendeskripsikan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang perlu Anda tanya adalah, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh calon guru itu apa gitu loh.
calon guru tuh butuh apa gitu, sehingga dia harus bisa mencapai kompetensi tertentu itu. Nah, ini juga perlu digali lebih banyak informasi begitu ya. Nah, seperti apa? Ya nggak tahu gitu ya. Kita punya. Nah, ini guru-guru apa? Gurunya banyak ya, terserah bebas. Mau guru SD kayak, mau guru SMP, SMA gitu ya. Guru di SMK begitu ya. Guru di LPK misalnya ada seperti ada juga penelitian salah seorang rekan Anda itu ada yang di Indramayu kalau saya nggak salah meneliti di buat calon pengirim tenaga kerja ke luar negeri gitu. Ada ya. Nah, itu juga ada. Nah, itu mungkin saja. Sangat mungkin gitu ya. Jadi seperti itu. Profilnya harusnya kayak gimana gurunya? Ya nggak tahu. Kita akan mencari tahu gitu ya. Jadi tahun depan saya berharap kita punya data yang Anda kumpulkan yang dibutuhkan oleh seorang guru itu apa? Itu yang kita butuhkan. Baik. Kemudian di selanjutnya ada professional development for the 21st century English teachers gitu ya. Jadi mengenai bagaimana si guru mengembangkan dirinya gitu ya. Baik guru, baik calon guru, bagaimana dia proses pengembangan dirinya. Nah gitu ya. Apakah ada ikut pelatihan, ikut workshop, ikut apa yang nggak tahu gitu. Nah itu yang kita perlu cari tahu gitu ya. Bagaimana cara seorang guru atau cara guru-guru bahasa Inggris mengembangkan dirinya. Nah ini satu hal yang menjadi PR luar biasa. Kenapa? Karena saya curiga nih ya, saya curiga bahwa calon-calon guru itu guru-guru kita ini sedikit lemah dalam artian mencari bagaimana dia mengembangkan dirinya. Saya curiganya seperti itu. Merasa sudah selesai jadi sarjana, masuk ngajar sudah cukup di situ. Gitu ya. Kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Apakah mereka ikut webinar? Nah, webinar sekarang lagi booming luar biasa. Sebelumnya itu kan ada tetapi tidak banyak yang ikut. Nah, ini bagaimana pengembangan dirinya? Apakah berapa banyak guru yang pengen misalnya katakan S2 atau S3 atau program-program yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan diri mereka. Nah, ini perlu diteliti. Kita perlu melihat lebih jauh lagi seperti apa ini. Kemudian juga di sini ada learner centered materials development. Ini satu topik yang luar biasa begitu ya. Bagaimana kita mengembangkan materi pembelajaran yang berpusat kepada siswanya. Gitu ya. Materinya berpusat kepada siswanya berdasarkan kebutuhan siswanya. Nah, kita akan meneliti di sini, kita mencari tahu apa yang dibutuhkan gitu. Apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar itu, materi belajarnya yang seperti apa begitu. Ya tentunya yang sesuai dengan misalnya saya nggak tahu, misalnya yang sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Sekarang mereka nontonnya apa saya nggak tahu gitu kan. Nah itu yang akan Anda mungkin lebih dekat dengan dunia mereka. Kita akan mencari tahu gitu materinya harusnya seperti apa. Apakah materi tersebut sudah sesuai dengan kriteria ber-21 atau belum? Saya punya satu mahasiswa bimbingan saya, ada namanya Fitri begitu ya. Fitri meneliti mengenai materials development dalam konteks buku bahasa Inggris apakah sudah sesuai dengan Industri 4.0. Jadi sekarang ini abad 21, kemudian masuk revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi disusul 5.0. Tetapi di 4.0 saja saudara ada skills gitu ya. The skills-nya itu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Fitri. Memang dia mengutip satu referensi, tapi dia mengembangkannya luar biasa sekali. Dan kita punya 34 soft skills yang harus dikuasai untuk hidup di abad industri 4.0 ini. Di era 4.0 seorang itu harus menguasai setidaknya ada 34 soft skills. Ini luar biasa banyak. Nah, apakah materi pembelajaran itu sudah sesuai dengan itu atau belum? Hasil penelitian dari Fitri sekitar 40% dari satu buku itu materinya cocok untuk digunakan untuk mempersiapkan siswa hidup di era industri 4.0 gitu ya. Nah, ini dari segi deskripsinya. Nah, sekarang yang kita butuhkan apa? Ya kebutuhannya itu yang dibutuhkan apa gitu. Apakah dari 34 itu semua harus ada? Nah, ini yang harus kita gali lebih jauh lagi. Apakah memang betul semua itu dibutuhkan? Kalau memang dibutuhkan, bagaimana cara memasukkan 34 skill ke dalam materi pembelajaran itu gimana caranya? Misalnya salah satu skillnya itu mathematical analysis kalau saya nggak salah.
Iya, jadi kemampuan matematik, berpikir matematik. Nah, itu gimana cara memasukkan ke materi pembelajaran? Apakah sementara ini, mohon maaf saudara, sementara ini buku pelajaran yang kita hadapi, misalnya belajar matematik, adanya belajar dagang-dagangan, shopping. Udah, urusannya itu aja. Tambah-tambahan sedikit. Tetapi logical mathematical analysis itu seperti apa? Itu yang belum pernah dimasukkan ke buku pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini kan sesuatu yang baru, saudara. Ini sesuatu yang baru. Saya nggak berani sih sebenarnya ya, tapi saya kira dari pengalaman saya mengamati tema-tema penelitian se-Indonesia, posisi kita itu paling maju. Saya nggak berani bertaruh karena saya belum tahu, tetapi sepengalaman saya, pengamatan saya, kita itu yang paling maju, termasuk ke hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena belum ada, silakan saya dicari. Banyak dari mahasiswa kita yang kesulitan ketika mencari referensi, nggak ada begitu ya. Apalagi dosen pembimbingnya yang mohon maaf belum siap belajar bersama. Kalau saya siap belajar bersama, saya lihat kita sama-sama baca teksnya gitu untuk memahami itu. Tetapi belum semua dosen punya waktu, punya kesempatan, kesiapan untuk melakukan hal tersebut. Nah, banyak yang kesulitan ini kok nggak ada referensinya. Ya bikin sendiri referensinya, kenapa gitu? Ya kan? Jadi nanti ketika Anda misalnya mulai membuat proposal ini, Anda tidak menemukan teori tertentu, memang kita tidak menggunakan teori tertentu. Jadi jangan berpatokan, Sir, saya nggak ada teorinya. Nggak begitu. Anda yang menyusun teori itu. So, dalam artian we theorize gitu ya, theorize. Kita mencoba membuat kerangka berpikirnya itu. Kita coba dari berbagai macam referensi. Kita tidak bergantung kepada satu referensi. Sekali lagi, saya sangat menyarankan kita tidak bergantung pada satu referensi. Betul sekali, previous research-nya jarang karena memang cara melihatnya itu yang belum pas. Gitu ya. Kalau Anda mencari penelitian yang pas sama persis, ngapain Anda melakukan penelitian? Gitu ya. Yang ketika bilang previous research-nya jarang, gitu ya. Memang dari kakak kelas Anda itu banyak sekali, aduh nggak ada, sering nggak ada. Kenapa? Karena baik dianya sendiri dan juga dosen pembimbingnya sendiri mencari penelitian yang persis sama. Ya ngapain kalau udah sama mah udah ada begitu. Itu yang kita cari itu yang nggak ada gitu. Kayak Fitri itu ya Industry 4.0 materials itu susah, nggak ketemu. Lalu bagaimana caranya? Celahnya adalah begini saudara cara memandangnya ya. Saya kasih tips. Ketika begini. Tesis kakak tingkat bisa jadi referensi, bisa jadi referensi ya. Nanti saya kirim aturan referensi mana yang bisa dikutip, mana yang tidaknya. Baik, misalnya begini, di Learner Center Materials Development. Sebentar saya cek dulu berapa menit lagi kita. Oke, sekitar 10 menit. Misalnya di Learner Center Materials Development, ketika saya ingin si Fitri meneliti apakah materi buku ajar yang digunakan itu sudah sesuai dengan era industri 4.0. Itu kan patokannya. Lalu dicarilah di penelitian. Kok nggak ada yang sama gitu. Nggak ada yang ngomong guru buku bahasa Inggris sesuai apa tidak dengan era industri 4.0. Nggak ada. Loh, terus kalau nggak ada jadi nggak bisa diteliti. Salah. Justru karena tidak ada, itulah kesempatan Anda meneliti. Itulah letaknya kelebihan penelitian Anda. Karena orang lain nggak meneliti. Jadi kalau Anda berpikir previous research-nya jarang, kemudian Anda berhenti. Ya nggak gitu ceritanya. Justru karena memang jarang dan tidak ada, maka itulah kesempatan Anda masuk untuk mengambil posisi penelitian. Gitu ya. Jadi buat si Fitri, gak ada sir ini penelitiannya. Adanya gimana adanya? Ya adanya misalnya peneliti buku A, buku B. Terus referensinya apa? Yang ini pakainya sesuai dengan kurikulum 2013 apa enggak? Terus yang satunya, yang ini sesuai enggak dengan misalnya communicative language teaching. Adanya begitu sir. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Itu penelitian mereka. Penelitian kita, posisinya di antara mereka, kita beda posisinya lah. Jangan disamakan. Gitu ya. Jadi kalau Anda membuat bangunan, Anda menyusun tembok. Pernah memperhatikan orang bikin tembok. Ya kan? Bikin tembok. Susun satu. Gitu kan? Apakah tukang itu meletakkan bata sama persis di tempat yang sudah ada? Ya kan enggak. Kenapa? Ya udah ada, kan ngapain kita naruh di situ? Ya kan? Nah, kita mencari tempat space yang berbeda, gitu ya. Sama ketika Anda memasang puzzle. Pernah main puzzle, kita semua pernah main puzzle. Kemudian apakah kita meletakkan piece yang sama di tempat? Nggak mungkin.
Buat apa begitu kita menempatkan? Hatta misal meskipun si piece-nya itu bentukannya sama gitu ya, kotak semua. Apakah kita bisa meletakkan itu di tempat yang sama? Nggak bisa. Kita harus menempatkan di tempat yang memang nggak ada yang mengisi itu. Itulah letak penelitian kita, gitu ya. Jadi saya kira itu buat saya ini menarik sekali. Kalau memang Anda nggak ada, ya nggak apa-apa, biarin orang lain belum ke sana. Kita yang akan ke sana. Nah, gitu ya. Jangan khawatir ya. Baik, kemudian juga wilayah yang paling rame ada Technology Enhanced Language Learning atau Mobile Assisted Language Learning, begitu ya. Ini paling rame ini ya, banyak segala macam, termasuk yang salah satu yang belum selesai di bimbingan saya, ada namanya Rizka. Rizka dari kelas A ini ya, Rizka kelas A ini dia pernah begitu ya, ketika ingin meneliti, saya ingin meneliti sir. Ada game, bukan ya, kayak gini, aplikasi Android. Ini bagus sir katanya buat belajar bahasa Inggris. Ratingnya 4,5. Oke, bagus. Kalau memang begitu, yuk kita lihat, kita analisis secara mendalam bagaimana sebetulnya aplikasi itu. Kemudian Rizka ini kemudian mereview gitu ya, yang disebut belajar untuk anak-anak itu ada berapa dimensi. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya dia bisa belajar? Ada banyak sekali indikatornya, banyak sekali. Sampai dengan, kalau saya nggak salah, dia ada 5 dimension. Dari 5 dimension itu dia membuat indikator sampai 100 lebih indikator. Aku ngeliatnya aja pusing gitu ya. Tapi nggak masalah, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian dibacalah itu, dilihat si aplikasi itu dari setiap lessonnya, dicek semua. Gitu ya. Setiap aplikasi dicek dengan 100 indikator. Ada, nggak ada, ada, nggak ada, ada, nggak ada. Salah satu misalnya interaksi. Apakah di lesson itu kan di software itu kan ada banyaknya di aplikasi Android itu belajar bahasa Inggris untuk anak-anak, ada lesson 1, ada lesson apa. Semua dicek dengan 100 sekian indikator itu, kemudian hasilnya gimana? Ternyata yang dia bilang bagus, yang kata Rizka bagus itu, ternyata level kebagusan itu hanya sekitar 30 sekian persen. Dari 100%. Dari 100 indikator yang ada, hanya sekitar 30 sekian persen yang ada. Artinya bagaimana kualitasnya? Ya, gitu. 100 indikator. Rasakan kau. Nah, gitu ya. Jadi memang ini yang menarik sekali, saudara, gitu ya, di wilayah Technology Enhanced Language Learning. Jadi banyak kakak tingkat Anda yang meneliti kualitas software tertentu, gitu ya. Nah, kualitas software tertentu. Nah, penelitian dari Rizka itu bagus sekali karena dia berhasil menyiapkan itu 100 indikator itu. Yang artinya, Anda boleh melanjutkan dari 100 indikator itu apakah itu dibutuhkan atau tidak sebetulnya dalam proses belajar bahasa. Yang nanti ke ujungnya ini juga bisa kalau mau, Anda yang mengembangkan materi-materi belajar berdasarkan indikator-indikator tersebut. Nah, gitu ya. Jadi bisa. Jadi misalnya ada yang mau coba, saya mau bikin aplikasi. Atau, saya mau bikin materi belajar yang nanti akan digunakan oleh orang lain untuk dibuat aplikasi. Itu juga mungkin. Jadi Anda misalnya membuat, oke, saya ngelihat punya penelitiannya Rizka, ada 100 sekian indikator, ada ABCD, banyak sekali. Kemudian saya mau mencoba membuat pembelajaran yang desainnya itu indikator-indikator itu kena semua. Misalnya dari sosial aspek. Dari sosial aspek itu harus ada interaksi. Nah, bentuk interaksinya apa antara software dengan siswa anak kecil itu? Apa bentuk interaksinya? Oh, interaksinya misalnya si naratornya ngomong, "What is your name?" gitu kan. Kemudian dikasih contoh sama dia juga. Ada contoh anak kecil, "My name is Jacob," misalnya, gitu kan. Nah, si pembelajarnya, si siswanya berarti kan dia mengalami interaksi meskipun interaksinya artificial gitu ya. Nggak nature gitu ya, nggak natural. Nah, tapi itu sesuatu yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Kemudian juga misalnya Anda bisa juga misalnya di Technology Enhanced Language Learning, misalnya di era pandemi seperti ini, apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan dari segi pembelajaran bahasa Inggris dengan teknologi pembelajaran yang daring seperti ini, seperti apa harusnya? Gitu. Harusnya gimana? Nah, ini juga bisa dijadikan satu hal yang menarik begitu ya, menarik itu butuh apa sih sebetulnya gitu ya. Ketika belajar tuh butuh apa gitu. Nah, dan ini saudara bisa sangat memungkinkan saudara Anda meneliti misalnya
software tertentu juga masih bisa gitu ya, meskipun saya mempertanyakan buat apa gunanya. Yang lebih menarik itu adalah saat ini need analysis gitu ya. Baik, kemudian yang jarang diambil adalah learner center evaluation mechanism. Ini yang paling jarang, saudara ya. Seingat saya ada 2 orang kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ada 2 orang yang meneliti mengenai learner centered evaluation mechanism in the 21st century learning begitu ya. Kita lihat saudara, pembelajaran saat ini pembelajaran saat ini yang pakai sistem daring seperti ini gimana gitu ya, seperti daring seperti ini gimana, bentuk evaluasinya gimana, atau pembelajarannya jadinya evaluasi semua. Ini juga menarik sekali gitu ya. Tugasnya cuma suruh ngerjain LKS, suruh ngerjain ini, kirim tugas lagi. Nah itu isinya evaluation semua apa gimana tuh, learningnya di mana gitu ya. Ini pertanyaan yang perlu kita tanya juga, yang intinya nanti ujungnya kita coba tanya, sebetulnya nih yang dibutuhkan untuk evaluasi berbasis kepada learner centered itu seperti apa begitu, sehingga mungkin siswanya dia bisa mengevaluasi dirinya. Kemarin saya bertemu dengan sahabat saya, beliau mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian untuk penilaiannya gimana, kan repot penilaiannya segitu banyaknya, ya biarin aja bikin misalnya self evaluation proses seperti apa. Nah, ini juga apa yang dibutuhkan kan belum diteliti itu ya. Gitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Nah, itu ada yang saya kira perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi bagaimana evaluasi sesungguhnya? Apa yang dibutuhkan? Siswanya ditanya, kamu kalau misal dievaluasi itu harus gimana? Ini kan perlu pertanyaan yang sangat serius gitu ya untuk bertanya ke subjek penelitiannya. Mohon maaf saya agak terganggu dengan banyak hal. Baik, reflection bisa jadi sama gitu ya. Baik, kita lihat di sini ada banyak pertanyaan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi saudara ya. Ada pertanyaan, ada penelitian yang lokasinya saja yang berbeda tapi temanya sama. Bolehkah? Boleh saudara ya, boleh. Akan tetapi kita harus memastikan perbedaannya itu apa. SMP sama SMA ya beda. SMP sama SMP sama apa beda? Ya tergantung SMP-nya di sebelah mana gitu. Ada yang SMP-nya mohon maaf, ada yang sekolahnya terkenal sangat elit begitu ya, dengan segala fasilitas yang lengkap, dan ada sekolah yang mohon maaf misalnya posisinya di ujung dunia, kemudian fasilitasnya tidak lengkap. Sama apa beda? Ya beda lah gitu ya. Nah ini saya kira bisa juga kita lihat gitu ya. Boleh, jadi boleh. Asal Anda bisa memastikan Anda punya bedanya. Kalau Anda mau merujuk kepada penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak kelas Anda, boleh. Tetapi harus memastikan Anda tahu apa bedanya gitu ya, apa bedanya. Ini jadi hal yang buat saya, ya saya sih tertarik banget gitu ya. Saya pengen banget saya ngelihat seperti apa gitu prosesnya gitu ya. Oke, kemudian apalagi tadi pertanyaannya. Ini evaluation semua juga ada ya dari Risma ya. Risma ini alumni kita, katanya evaluation semua. Jadi pengajaran evaluation semua ya, ampulah gitu itu. Baik, kita tinggal punya waktu ya sekitar 5 menit lah gitu ya. Iya. Ada juga nih dari semester 5 yang bilang mata MK malam seru. Oh iya, seru lah, enak malam. Nanti kita bikin mata kuliah jam 2 dini hari, nggak apa-apa buat yang nggak bisa tidur gitu ya. Terus, tema skripsi sekarang menarik semua kata Teh Risma ya. Teh Risma ini alumni kita. Baru saja mungkin tahun ini atau tahun kemarin ya, menyelesaikan S2-nya. Di Jakarta sekarang Teh Risma. Baik saudara, apakah ada pertanyaan? Satu aja pertanyaannya, saya kira waktu kita habis. Beda-beda ya Ferenc Vina ini ya. Berarti kita sekelas temanya sama semua. Ya nggak sama lah, temanya kan Sirumiri 9. Silakan masing-masing orang tertariknya di wilayah mana gitu ya. Di malam ini nih, awas loh jangan sampai kelewat gitu ya. Besok distorkannya 7:30. Jadi malam ini kalau dipikirkan, Anda mau milih wilayahnya, temanya yang mana.
Gaya rambutnya keren, ya Allah, ini rambutku dikomentarin apalah, yang gitu ya. Nanti silakan temanya dipilih masing-masing gitu ya. Learner center material berarti menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan siswa. Semisal ada target materi tertentu yang harus dicapai guru, sementara nggak sesuai kebutuhan siswa, ya nggak tahu. Gimana ya nggak tahu. Yang perlu kita cari tahu itu kan yang dibutuhkan apa. Jangan menjudge dulu. Jadi begini untuk semester 7 ya, saya kira sementara ini jangan mikirin Anda mau meneliti apa dulu. Wilayahnya dulu apa? Mau meneliti apa? Wilayahnya dulu. Nah, nanti yang diteliti apanya? Nanti urusan nanti. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Gitu ya, jangan buru-buru. Yang sudah terjadi seperti itu. Anda buru-buru sudah punya ide penelitian, udah punya judul, itu nanti lagi ya. Jangan dulu. Kalau pemahaman kita terhadap tema beda, tidak sesuai, biarin aja, nggak peduli. Yang penting ada proses belajar loh. Nanti juga ngerti. Nggak ada yang ngerti satu kali tuh, susah. Itu Anda canggih banget itu ya. Jadi santai aja, santai. Nanti pilih. Nanti kita arahkan, gitu ya. Nanti kita arahkan. Ya Allah, ini ada yang numpang rumpi lagi di saya tuh ya, astagfirullah. Kalau darurat selama COVID ada panduannya, oke. Sapo dong. Astagfirullah, pada ngerumpi di tempat saya. Aduh, rusuh ini. Astagfirullahaladzim, saya bubarin ya. Ampun. Rusuh ini. Baik, saya kira itu saja untuk malam hari ini. Nanti kita akan bikin room yang lebih private. Instagramnya rame. Pada numpang ini. Astagfirullah. Baik ya, kalau Anda punya kesulitan, saudara. Kalau Anda punya kesulitan, silakan Anda tanya ke saya langsung boleh, Anda chat boleh, Anda telepon boleh, asal kita atur waktunya gitu ya. Masukin ke IGTV, nggak mau nanti aku terkenal gitu ya. Mohon maaf, saya nggak mau terkenal, jadi nanti aja. Ya, jadi mudah-mudahan ya, kalau terima kasih, kalau itu sangat bermanfaat, silakan Anda pikirkan, dipilih mau tema yang mana, pilih saja, pilih yang Anda suka. Nggak kayak milih jodoh, milih jodoh itu lebih ribet gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kalau masih remang-remang, paksa aja. Anda pilih mana, cocoknya mana, asal pilih aja wis pokoknya. Anda pilih tema yang mana yang paling dekat dengan tadi penjelasan saya, pilih. Pokoknya harus pilih, gitu ya. Gak boleh gak milih, gitu ya. Sebab nanti kalau Anda masih belum milih, nanti barangkali ketinggalan. Yang lain udah jauh, nanti Anda belum nyampe apa-apa, gitu ya. Jadi paksa aja, Anda pilih. Silakan PIC memberi waktu, misalnya kasih waktu 1 jam, 2 jam. Silakan diskusi lagi dengan teman-temannya. Kemudian Anda memilih tema penelitian Anda yang apa ya. Terima kasih untuk dosen-dosen juga yang sudah hadir gitu ya. Terima kasih juga untuk alumni yang memberi kesaksian gitu ya. Ada juga yang numpang nongol juga boleh gitu ya. Terima kasih. Enggak mau di save ya. Terima kasih. Selamat merenung untuk semester 7 dan selamat istirahat yang mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.